Salah satu aktivitas yang menjadi pengisi hari-hari sebagian orang yang mereka lakukan sebagai penyedap obrolan atau bahkan topik utama dalam pembicaraan ialah aktivitas haram yang oleh syariat disebut dengan ghibah. Ghibah adalah menggunjing, membicarakan aib seseorang di belakang orang tersebut. Adapun dosa ghibah dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab tafsirnya menjelaskan, dalam ayat tersebut terkandung isyarat bahwa kehormatan manusia itu sebagaimana dagingnya. Jika daging manusia saja diharamkan untuk dimakan, begitu pula dengan kehormatannya, dilarang untuk dilanggar. Ayat ini menjelaskan agar seseorang menjauhi perbuatan ghibah. Ayat ini juga menjelaskan bahwa ghibah adalah perbuatan yang teramat jelek. Begitu tercelanya pula orang yang melakukan ghibah. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bertanya, tahukah kamu apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ghibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah menurut engkau apabila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan? Rasulullah SAW berkata, apabila benar apa yang kamu bicarakan itu tentang dirinya, maka berarti kamu telah menggibahnya atau menggunjingnya. Namun apabila yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah memfitnahnya. Menuduh tanpa bukti. Hadis riwayat Muslim. Ghibah dan memfitnah sama-sama diharamkan. Namun ghibah menjadi boleh jika ada tujuannya syar'i, yaitu dibolehkan dalam 6 keadaan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah. 6 keadaan tersebut antara lain, pertama, mengadukan tindakan kedzaliman kepada penguasa atau pada pihak yang berwenang. Semisal mengatakan, si fulan telah mendolimiku. Kedua, meminta tolong agar dihilangkan dari suatu perbuatan mungkar dan untuk membuat orang yang berbuat kemungkaran tersebut kembali pada jalan yang benar. Semisal meminta pada orang yang mampu menghilangkan suatu kemungkaran. Si fulan telah melakukan tindakan kemungkaran semacam ini. Tolonglah kami agar lepas dari tindakannya. Begitu contohnya. Ketiga, meminta fatwa pada seorang mufti. Seperti seseorang yang bertanya, saudara kandungku telah mendolimiku demikian dan demikian. Bagaimana caranya agar aku lepas dari kezaliman yang ia lakukan? Kira-kira begitu. Keempat, mengingatkan kaum muslimin terhadap suatu kejelekan, seperti mengungkap jeleknya hafalan seorang perawi hadis. Kemudian yang kelima, membicarakan orang yang terang-terangan berbuat maksiat dan bid'ah terhadap maksiat atau bid'ah yang ia lakukan, bukan pada masalah lainnya. Kemudian yang keenam, menyebut orang lain dengan sebutan yang ia sudah ma'ruf dengannya. Seperti menyebutnya si buta. Namun jika ada ucapan yang bagus, itu lebih baik. Jika kita perhatikan apa yang dimaksud oleh Imam Nawawi pada poin-poin yang kami sebutkan tadi, maka ghibah masih dibolehkan jika ada maslahat dan ada kebutuhan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kunjungi rumaiso.com. Update setiap hari, insya Allah.